maka kita perlu menyediakan herbal-herbal pancaroba, ya, herbal-herbal pancaroba. Apa saja? Tadi sudah saya singgung di awal, yaitu dari jenis sayuran atau buah-buahan. Sebetulnya apakah ini ada korelasinya dengan Quran? Sangat berkorelasi. Fal yang dzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Pada saat masa pancaroba, apa yang harus dia makan? Pada saat musim dingin, apa yang harus, atau musim hujan, apa yang harus dia makan? Pada saat musim panas, apa yang harus dia makan? Ini akan membentuk pola dari ayat tersebut dengan kesadaran bahwa sebetulnya pola makan kita itu mestinya berubah sesuai dengan perubahan kondisi cuaca atau lingkungan kita. Seperti saya katakan tadi, ketika saya di China, pola makan mereka itu berubah Bapak Ibu. Ketika musim panas, menu-menunya itu berbeda dengan ketika musim dingin. Itu sangat kelihatan sekali jenis menunya. Kalau kita kan nampaknya biasa aja. Tips bagaimana untuk menjaga pada musim pancaroba ini kita tetap fit. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Ya, air putih ini harus dalam kondisi cukup. Saya sampaikan air putih, tapi bisa juga nanti dikombinasi dalam konsep infused water. Jadi air buah-buahan yang direndam sehari semalam. Buah atau sayur bisa keduanya, ya. Sayur-sayuran juga bisa. Seledri dicacah masukkan ke dalam air minum, ya. Itu juga bisa menjadi infus sehari semalam, ya. Kemudian yang ingin saya tekankan dua hal yang di sini yang penting, yaitu mengkonsumsi madu. Tadi sudah saya jelaskan, madu ternyata lebih baik dibandingkan dengan gula pasir, gitu, terutama untuk kalangan lansia dan anak-anak yang daya tahan tubuhnya rentan tadi, karena penggunaan gula pasir menyebabkan daya tahan tubuh kita itu inaktif 3-5 jam tadi. Jadi diganti dengan madu. Jahe ini karena pas nanti musim ke arah musim hujan, kondisi lingkungan dingin, kemudian kita butuh yang sifatnya untuk menghangatkan. Selain jahe nanti bisa juga kita menggunakan cabai Jawa, itu juga hangat nanti di badan, terasa enak. Itu serai, itu juga bisa dikombinasi jahe, serai, cabai Jawa, nanti tambahkan dengan madu, itu rasanya enak sekali dan di tubuh itu terasa hangat gitu. Konsumsi infused water itu bagus sekali karena mereka menyediakan kadar kandungan mineral kalium. Nah, kalium itu menyebabkan pH darah itu bisa naik menjadi lebih alkali. Dan kalau pH darah kita itu alkali, itu kondisi kesehatan kita termasuk daya tahan tubuh kita akan optimal. Itu tadi maksud saya infused water itu seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan penyakit apa saja Bapak Ibu yang lazim muncul. Jadi kalau kita tadi bicara tentang musim pancaroba, itu terjadinya 2 kali. Kalau di negara-negara tropis atau negara-negara di sekitar Khatulistiwa. Yang pertama terjadi pada bulan Maret, April. Ini merupakan masa peralihan dari hujan ke kemarau, ya. Yang kedua adalah Oktober, Desember. Berarti kita saat ini yang sedang mengalami itu peralihan dari kemarau ke hujan. Nah, ciri-cirinya sangat jelas musim pancaroba. Yang pertama angin kencang,
Ya, beberapa daerah kemarin saya juga sudah mendengar ya hujannya itu disertai dengan angin kencang. Kemudian hujan itu datang secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Jadi hujannya bres gitu, tiba-tiba dan waktunya singkat, tidak lama. Nanti kalau kita sudah masuk ke benar-benar ke musim penghujan, itu akan intensitas dan frekuensi hujannya itu akan lebih sering gitu. Tapi masa peralihan ini terjadi ciri-ciri seperti itu. Kemudian puting beliung, udara panas ya, kita gerah rasanya di kamar kita gerah, di jalan gerah dan sebagainya. Kemudian arah angin yang tidak teratur, maksudnya membentuk sistem turbulensi ya, arah angin yang turbulen. Ini ciri-ciri dari musim pancaroba, dan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pola penyakitnya itu menjadi disebut dengan istilah tropical disease tadi, karena faktor-faktor lingkungan yang berubah seperti itu. Nah, penyakit yang sering dialami itu flu ya, sesak napas atau gangguan pencernaan, terutama nanti mungkin di anak-anak ya, banyak yang mengalami diare pada musim-musim pancaroba itu. Kemudian dehidrasi karena rasa gerah tadi, panas ya, dehidrasi, kemudian merasakan panas dalam ya. Ini faktor-faktor yang dialami pada mereka yang ada di dalam musim pancaroba. Nah, maka kita perlu menyediakan herbal-herbal pancaroba ya, herbal-herbal pancaroba. Apa saja? Tadi sudah saya singgung di awal, yaitu dari jenis sayuran atau buah-buahan. Sebetulnya apakah ini ada korelasinya dengan Quran? Sangat berkorelasi. Fal yang dzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Pada saat masa pancaroba, apa yang harus dia makan? Pada saat musim dingin, atau musim hujan, apa yang harus dia makan? Pada saat musim panas, apa yang harus dia makan? Ini akan membentuk pola dari ayat tersebut dengan kesadaran bahwa sebetulnya pola makan kita itu mestinya berubah sesuai dengan perubahan kondisi cuaca atau lingkungan kita. Seperti saya katakan tadi, ketika saya di China, pola makan mereka itu berubah Bapak Ibu. Ketika musim panas, menu-menunya itu berbeda dengan ketika musim dingin. Itu sangat kelihatan sekali jenis menunya. Kalau kita kan nampaknya biasa aja. Musim panas, musim dingin itu ya gitu-gitu aja gitu. Kalau mereka tidak ternyata. Nah, ini mungkin belum menjadi kebiasaan di masyarakat kita merubah pola makan karena perubahan musim. Termasuk kalau di China itu jelas terjadi perubahan fashion atau pola pakaian mereka ketika musim panas beralih ke musim dingin. Saya itu ketika musim dingin itu mesti harus sedia jaket tebal. Ya, jaket berbulu yang tebal itu mesti harus ada. Nah, nanti pas musim panas itu enggak kita pakai, kita simpan gitu. Jadi ternyata pola makan itu berubah karena perubahan cuaca itu terjadi di negara-negara subtropis. Tapi kalau negara tropis jarang. Padahal ayat Al-Quran mengatakan fal yang dzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Nah, ini sekarang kita masuk musim pancaroba, mestinya makan makanan yang sifatnya adalah untuk menurunkan panas dalam atau dehidrasi. Contohnya adalah infused water. Infused water ini sangat mudah sekali cara buatnya. Contoh, ini saya kasih contoh infused water dari timun. Timun kita cacah. Kita cacah, kemudian kita masukkan ke dalam toples katakanlah atau wadah, terus kita kasih air, kita diamkan sehari semalam. Itu udah jadi infused water. Dan kebiasaan ini sangat bagus kalau dilakukan dalam satu keluarga supaya imunnya itu selalu meningkat. Tapi infused water ini tidak bisa dipakai dalam jangka panjang. Artinya kalau membuat infused water ya sehari semalam itu harus sudah habis, tidak bisa disimpan. Nanti baunya agak bau sudah basi gitu. Jadi dia adalah fresh water, artinya mengkonsumsi dari jenis yang segar gitu. Ini adalah cara bagaimana menangkal panas dalam.
pada saat memasuki musim pancaroba seperti saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya di situ dikatakan ya bagaimanapun kita harus rajin berolahraga. Dan banyak penelitian mengatakan keterkaitan olahraga dengan sistem imun itu sudah tidak disangsikan lagi. Artinya fix. Olahraga kita bisa memilih untuk lansia cukup jalan kurang lebih 45 menit gitu ya, 30 sampai 45 menit jalan kaki aja gitu sudah bagus gitu ya. Kalau untuk dewasa bisa memilih mulai dari jogging ya, kemudian cycling atau bersepeda, kemudian swimming atau olahraga renang gitu. Itu termasuk olahraga sunnah. Ajarilah anak-anakmu dengan berenang, kemudian memanah, naik kuda ya. Itu adalah olahraga sunnah yang sekarang banyak kelompok-kelompok yang melestarikan dengan panahan gitu ya. Ada yang dengan kelompok-kelompok yang belajar renang dan seterusnya. Jadi sisi ini juga harus dipahami kita bersama. Kemudian ada tips bagaimana untuk menjaga pada musim pancaroba ini kita tetap fit. Yang pertama, perbanyak minum air putih ya. Air putih ini harus dalam kondisi cukup. Saya sampaikan air putih, tapi bisa juga nanti dikombinasi dalam konsep infused water. Jadi air buah-buahan yang direndam sehari semalam. Buah atau sayur bisa keduanya ya. Sayur-sayuran juga bisa. Seledri dicacah masukkan ke dalam air minum ya. Itu juga bisa menjadi infus sehari semalam ya. Kemudian yang ingin saya tekankan dua hal yang di sini yang penting, yaitu mengkonsumsi madu. Tadi sudah saya jelaskan, madu ternyata lebih baik dibandingkan dengan gula pasir gitu, terutama untuk kalangan lansia dan anak-anak yang daya tahan tubuhnya rentan tadi. Karena penggunaan gula pasir menyebabkan daya tahan tubuh kita itu inaktif 3-5 jam tadi. Jadi diganti dengan madu. Jahe ini karena pas nanti ke arah musim hujan, kondisi lingkungan dingin, kemudian kita butuh yang sifatnya untuk menghangatkan. Selain jahe nanti bisa juga kita menggunakan cabai Jawa, itu juga hangat nanti di badan, terasa enak. Itu serai, itu juga bisa dikombinasi jahe, serai, cabai Jawa, nanti tambahkan dengan madu, itu rasanya enak sekali dan di tubuh itu terasa hangat gitu. Seperti saya katakan, ini pola makanan yang harus diubah, disesuaikan dengan perubahan cuaca atau musim. Kalau musim dingin ya mestinya makanan-makanan yang bersifat menghangatkan. Kemudian sumber yang bisa dipakai untuk mendapatkan Zn atau zinc. Zn adalah satu elemen mineral yang dibutuhkan dalam tubuh kita untuk meningkatkan atau membooster daya tahan tubuh kita. Itu dari Zn. Nah, Zn ini sumbernya macam-macam ya, bisa dari telur ya, bisa dari seafood ya, bisa dari kacang-kacangan tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita di Wonogiri ini sudah ada kacang mete, ya udah kita menggunakan modalitas yang sudah ada itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Nanti kacang metenya dihaluskan, ditambahkan susu, lalu tambahkan yogurt, difermentasi 24 jam. Nah, itu nanti asupannya tidak hanya kadar tinggi Zn, tapi juga di situ ada proteinnya, ada asam-asam aminonya, yang itu juga bermanfaat untuk tubuh kita. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk kepada ramuan-ramuan apa yang, kalau ramuan berarti bisa 2-5 komponen. Yang pertama sambiloto, timi, adas, kencur, senggugu. Ini bagi mereka yang pada saat musim pancaroba, masuk musim pancaroba mengalami problem flu atau batuk. Ya, ini bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan dari jenis ini, sambiloto, timi, adas, kencur, senggugu. Kemudian bagi mereka yang mengalami sesak nafas akibat perubahan cuaca, ada yang sifatnya alergi yang dipicu oleh kondisi dingin. Ya, alergi karena kondisinya dingin yang kemudian menyebabkan dia sesak nafas.
Karena nanti agak berbeda lagi sesak nafas pada perubahan menuju ke musim kemarau yang beberapa bulan lalu. Itu ada juga sesak nafas, tapi pemicunya itu karena musim kemarau itu adalah debu. Debu-debu pada saat musim kemarau itu dia juga bisa menyebabkan sesak nafas. Itu adalah respon alergi. Nah, pola respon alergi pada musim dingin itu adalah menyebabkan dia sesak nafas oleh karena kondisi cuaca yang dingin. Maka nanti terapinya bisa menggunakan selain tadi yang saya sebutkan ada jahe untuk menghangatkan, itu ditambah ini ada warulanda, kapulaga, adas. Ini adalah untuk yang mengalami problem sesak nafas. Lalu ramuan untuk gangguan pencernaan pada saat pergantian pancaroba menuju ke musim hujan, banyak yang mengalami problem diare, kemudian mungkin kolitis, ya, peradangan pada usus dan seterusnya. Maka ini yang direkomendasikan jenisnya kayu ules, kunyit, tepung pisang kluthuk, pati garut, daun jambu biji, terutama mereka yang mengalami diare. Nanti biasanya dikombinasi kunyit dan daun jambu biji untuk misalkan anak-anak yang mengalami problem diare. Kemudian serai, jahe, ini anak-anak yang banyak mengalami kondisi karena dingin perutnya kembung, ya, mengalami kembung. Nah, itu nanti dikasih ini serai, jahe, atau lidah buaya, ya, lidah buaya. Jadi ini adalah ramuan-ramuan atau herbal yang bisa kita konsumsi. Ada juga malah yang kemudian jatuh sakit karena infeksi oleh bakteri tipes, ya, tifus, ya, demam tifoid kita sebut seperti itu. Nanti ramuannya bisa pakai cacing tanah, ya, ekstrak kapsul cacing tanah, bisa juga nanti jinten hitam, ya, kayu legi, tapak liman, propolis. Ini yang bisa digunakan terapinya. Nah, yang sudah banyak dimanfaatkan untuk kondisi tipus ini adalah cacing tanah ditambah propolis. Itu sudah lazim itu. Bahkan masa pandemi kemarin itu cacing tanah ini, ya, ekstrak cacing tanah permintaannya luar biasa karena ada faktor demamnya itu. Kemudian pakai cacing tanah dan dikombinasi dengan propolis. Lalu untuk ramuan panas dalam, ya, itu bisa menggunakan akar alang-alang, ya, bisa menggunakan jeruk nipis dan patikan kebo. Demikian Pak Aji paparan saya. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, menarik tentang infus water. Karena saya juga mencoba infus water, tapi tadi informasi dari Bapak ini tambahan buat saya. Ini antara satu hari satu malam. Nah, ini sebenarnya setelah satu hari satu malam baru kita minum, ataukah baru kita buat dalam 1 jam, 2 jam, 5 jam, 6 jam gitu, sampai rentang sampai satu hari satu malam tuh sudah nggak bisa diminum gitu. Apakah efektif gitu? Baru misalnya timun itu kita rajang, masukkan ke dalam air gitu, terus kita berapa jam udah kita minum gitu. Seperti itu. Mohon penjelasan detailnya dari infus water gitu. Kemudian yang kedua itu resep-resep dari tadi segala penyakit, ya, sesak napas dan batuk dan sebagainya. Tanaman-tanamannya ini, ya, saya asing nggak pernah tahu tanamannya gitu. Kalau misalnya ada informasi misalnya jenis tanaman, misalnya tadi ada namanya timi gitu, ya, Timi, ekstraknya apa di mana gitu, mungkin dan jenis-jenis yang lain, ada informasi gitu untuk mendapatkannya. Terima kasih Dr. Kim. ya, terima kasih Ibu Tanti. Jadi yang dimaksud infus water itu kalau standar internasional istilahnya overnight. Tadi mungkin saya menerjemahkannya sehari semalam, ya. Overnight itu semalaman sebetulnya. Kalau ukuran waktu itu 8 jam. Jadi 8 jam buah kita cacah gitu, atau sayur kita cacah, masukkan ke dalam air, kita tunggu 8 jam gitu. Mungkin lebih mudahnya dengan istilah jam, itu durasi waktu, ya, 8 jam. Kurang lebih 8 jam, kemudian nanti kita minum. Itu kandungan kalium itu tinggi. Memang nanti pada beberapa kasus penyakit tertentu seperti mereka yang punya jantung dan gagal ginjal, itu asupan airnya itu memang harus dikurangi gitu untuk yang dua kelompok ini. Tapi
kelompok yang lain yang tidak mengalami problem ginjal dan jantung itu jumlah asupan airnya itu harus cukup 1,5 sampai 2 liter begitu. Nah, kenapa saya sebut dengan infused water? Karena di dalam sayuran dan buah-buahan itu kaya dengan kandungan kalium yang ini tadi saya katakan untuk mereka yang penyakit jantung dengan gagal ginjal harus dibatasi jumlah asupannya, yaitu mereka yang gagal ginjal atau jantung itu jumlah asupannya adalah banyaknya air kencing ditambah 2 gelas atau sekitar 400 cc. Misalkan penderita penyakit gagal ginjal itu sehari itu kencingnya katakanlah kita ukur itu 1 liter katakanlah. Berarti air yang harus dimasukkan itu 1 liter ditambah 400 gitu, 400 mili, berarti sekitar 1,5 gitu. Kalau dia kencingnya hanya 600 mili si penderita kedua penyakit ini, maka nanti ditambah 400 jadinya 1 liter. Nah, itu kalau mereka punya riwayat itu. Tapi bagi yang tidak punya riwayat, konsumsi infused water itu bagus sekali. Karena mereka menyediakan kadar kandungan mineral kalium. Nah, kalium itu menyebabkan pH darah itu bisa naik menjadi lebih alkali. Dan kalau pH darah kita itu alkali, itu kondisi kesehatan kita termasuk daya tahan tubuh kita akan optimal. Itu tadi maksud saya infused water itu seperti itu. Lalu berkaitan dengan nama-nama tadi asing, nanti Bu Tanti bisa japri saya, nanti saya kasih contoh tanaman-tanaman gambar dari tanaman timi dan sebagainya tadi ya. Memang itu nggak lazim dipakai ya. Tapi pada prinsipnya kalau untuk batuk orang tua kita itu juga sudah punya resepnya, yaitu jeruk nipis ditambah dengan kecap gitu. Itu untuk batuk gitu ya. Tapi saya tadi sampaikan timi karena itu sudah hasil penelitian yang paling bagus efeknya untuk batuk gitu. Iya, gini, saya kadang berpikir begini. Kalau infused water itu buah atau sayuran itu kita iris gitu ya, kita hanya ambil airnya, kemungkinan larutnya juga saya pikir tidak seberapa persen gitu. Apakah perbedaannya kalau kita jus dengan infused water? Jadi kenapa alasan harus infused water gitu? Itu letak perbedaannya gitu ya. Karena kalau infused water kan seratnya tidak kita minum, bahkan kalau kita jeruk nipis kita potong, bahkan saya di sendok tuh kadang saya ancur-ancurin, udah minum berapa kali saya terus kemudian tambahin air lagi, saya cek kasih air lagi kayak gitu. Jadi jadi ada nambah air gitu baru kita minum gitu. Mohon sarannya, dokter. Ya. Terima kasih. Jadi infused water berbeda dengan buah yang di jus atau yang kita blender ya. Itu tujuan dan maksudnya itu berbeda. Jadi kalau infused water itu memang kita ingin mencukupi jumlah air juga di dalam tubuh kita, yang itu sekitar 60% dari cairan tubuh kita itu harus cukup dengan air. Nah, kalau konsumsinya adalah jus ya, jus itu kan konsentrat dari buah tersebut atau sayuran tersebut, itu kadar airnya sedikit gitu. Maka saya sampaikan kalau untuk tujuan dehidrasi itu sebetulnya mengkonsumsi air putih saja pun cukup gitu. Tapi dengan penambahan infused water, dibuat menjadi infused water, itu artinya di dalam air tersebut terlarut beberapa bahan yang bermanfaat, mineral, vitamin ya, asam-asam amino yang larut di situ yang bermanfaat untuk tubuh kita. Selain kita mencukupi kadar kecukupan airnya tadi, yaitu 60% dari tubuh kita itu harus tercukupi dengan air gitu. Dan kalau kita bicara tentang spiritualitas atau normatif di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang bicara tentang air atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang air atau alma gitu ya. Itu banyak. Artinya apa? Artinya air ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ya, manusia bisa tahan tidak makan selama 1 minggu, 1 bulan, tapi dia tidak bisa tahan tanpa air. Itu yang harus dipahami. Kemudian kecukupan air dalam tubuh kita
itu juga akan menjadi media bagi enzim-enzim yang jumlahnya dalam tubuh sekitar 350 jenis enzim dalam tubuh kita. Dia membutuhkan media air untuk si enzim ini bekerja dengan optimal. Seperti itu. Jadi kenapa infused water beda dengan jus, karena jumlah airnya jelas berbeda. Kalau infused water kan lebih banyak. Begitu. Dan tadi saya sampaikan jangan sampai infused waternya itu berhari-hari. Dia nanti basi. Kenapa basi? Karena itu menjadi sumber bakteri suka menggunakan media yang di situ ada nutrisinya yang banyak, nutrisi-nutrisi organik dari buah ataupun sayur yang kita larutkan itu. Kalau tidak segera diminum, nanti mesti akan terjadi kontaminasi oleh bakteri. Seperti itu. Maka harus fresh gitu buatnya. Demikian. Ustadz, tolong dijelaskan cara fermentasi kacang mete. Metenya itu mentah atau yang sudah diolah. Demikian Ustadz, ya. Pohon pencerahannya. Ya, pertama mete yang dipakai adalah mete yang sudah matang, Pak. Ya, yang sudah matang, bukan mentah. Karena fermentasi itu lebih baik dilakukan secara efektif pada bahan yang sudah matang, bukan yang mentah. Nah, apa tujuan dari fermentasi? Satu tadi, yaitu meningkatkan nutrisi. Yang tadinya protein, kalau protein itu kita makan, Pak, nanti masih harus dibutuhkan enzim dalam tubuh kita namanya protease yang harus memotong. Itu. Memotong menjadi apa? Menjadi komponen lebih kecil, unit-unit lebih kecil yang namanya asam-asam amino. Begitu. Nah, kalau difermentasi itu otomatis si bakteri laktat ini yang bekerja memotong si protein itu menjadi satuan-satuan lebih kecil. Maka kenapa makanan berbasis fermentasi laktat itu jauh lebih baik kualitasnya dari sisi nutrisi dibandingkan yang tidak difermentasi. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, kenapa difermentasi? Karena beberapa bahan yang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sebelum difermentasi kadang dijerap oleh suatu komponen lain atau zat lain yang disebut sebagai fitat. Fitat ini kayak kurungan gitu, kayak menjerap. Nah, kalau difermentasi, fitatnya ini akan dibuka gitu. Karena dia dibuka, maka nanti komponen yang ada yang dijerap oleh si fitat ini dari jenis mineral, vitamin-vitamin itu bisa lebih mudah diabsorpsi oleh intestin atau usus halus kita. Itu karena si fitat ini. Nah, fitat ini biasanya dianggap sebagai istilahnya anti nutrien faktor atau faktor anti nutrien. Faktor yang menyebabkan kualitas nutrisi itu menurun karena absorpsinya menjadi terganggu atau tidak optimal. Nah, kalau sudah difermentasi, fitatnya ini hilang sehingga nutrisi bisa diabsorpsi dengan baik. Seperti itu, Pak Aji. Oh, ini ada tambah lagi dari Pak Husain, maksudnya mentah, matang, segar atau kering? Bukan mentah, tapi matang, Pak. Matang. Okay. Jadi yang sudah matang, maksudnya sudah diproses, bukan mete yang ngambil dari pohon itu bukan, tapi yang sudah diproses. Sebagaimana tempe, Pak, kedelai itu sudah diproses menjadi tempe. Tempe itu kan sebetulnya kedelai yang sudah matang, sudah dimasak. Begitu, Pak. Nah, jadi tempe. Nah, tempe juga bisa, Bu. Selain kacang mete, Bapak Ibu bisa pakai tempe. Nanti dicacah itu, dihaluskan, kemudian tambahkan susu, tambahkan yogurt. Ada juga yang beberapa mengatakan tambah dengan sari kurma atau air dari rendaman kurma itu ditambahkan di situ. Wah, itu lezat sekali dan ini makanan berkualitas. Oh, saben hari anak kita dikasihnya cilok, cireng, gimana gitu mau jadi umat yang berkualitas, makanannya itu cilok. Tapi kalau makanannya kurma, susu, yogurt, itu makanan-makanan nabawiyah, itu Rasul itu suka makanan yang seperti itu. Kualitasnya bagus, nutrisinya tinggi gitu. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa kita tentukan untuk komposisinya, misalnya berapa kacang metenya, berapa yogurtnya, susunya gitu. Ya,
Biasanya bisa pakai perbandingan misalkan 1 bagian kacang mete ya, kemudian 3 bagian susu, 1 bagian dari yogurt. Misalkan seperti itu, Pak. 1:3:1. Gitu. Ya. Jadi ya. Yeah. Ustaz, tadi yang disampaikan Bu Tanti tadi terkait dengan infus water, ini peruntukannya Ustaz, misalnya apakah misalnya kalau orang menderita darah tinggi, misalnya buahnya ini itu atau sayurnya apa gitu, mungkin ada semacam itu kan? Ya. Yang pertama yang dibuat adalah sayur-sayur yang lazim dikonsumsi juga untuk sumber masakan. Jadi bukan dari jenis sayur yang aneh-aneh gitulah. Ya kayak brokoli itu kan biasa gitu. Kemudian kalau sayur ya kemudian tomat itu juga biasa, atau buah-buahan yang biasa lazim dikonsumsi juga itu bisa dibuat infus water. Saya punya pengalaman pasien yang saya terapi herbal yang bersangkutan mengalami miom. Jadi saya sarankan ketika terapi dengan miom, termasuk juga yang pertumbuhan saya tidak normal seperti kanker dan sejenisnya, kista dan sejenisnya, itu lebih efektif, lebih cepat terapinya kalau ternyata di booster dengan infus water gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau saya menterapi penyakit-penyakit seperti tadi, ada kanker, tumor, kista, miom dan sebagainya, saya selalu sarankan dengan menambah asupan infus water gitu. Adapun nanti buahnya biasanya saya minta misalkan contohnya misalkan nanas, kemudian tomat itu ya, timun misalkan seperti itu. Itu untuk tadi infus water. Di dalam nanas misalkan untuk penderita kanker itu di kentosnya bagian dalam yang keras itu ya, itu ada satu enzim yang dia bersifat proteolitik. Proteolitik itu adalah menghancurkan protein dari kanker. Jadi kalau proteinnya dari struktur kankernya itu dihancurkan protein-proteinnya oleh si zat ini, otomatis sel kanker itu mati karena protein penyusun sel kankernya itu hancur gitu. Jadi seperti itu pendekatan yang saya pakai untuk pendamping terapi istilahnya. Begitu Pak Haji. Ini ada pertanyaan lagi melalui chat dari Ibu Yuni. Bertanya Ustaz, herbal untuk hipertensi menapa nggih? Matur nuwun. Ya mungkin karena enggak Pak, mungkin ini di pancaroba juga tangguh nih tensinya. Ya. biar nyambung dengan tema. Iya, hipertensi bisa menggunakan nanti infus water. Mau infus water atau mau langsung herbal gitu ya, itu fleksibel aja. Kalau menggunakan herbal ya bisa menggunakan nanti kumis kucing ya, mengkudu gitu ya, dicampur dengan seledri gitu, itu bisa digunakan. Kemudian akar alang-alang tadi itu juga biasa komposisi untuk hipertensi gitu. Nah, kalau misalkan tidak dikonsumsi sebagai herbal, itu juga bisa kita mengambil yang sifatnya infus water, seperti infus water dari campuran misalkan timun dicampur dengan semangka. Itu juga efektif banget untuk menurunkan tekanan darah ya, timun. Nah, karena ini untuk tujuan pengobatan, nanti dosisnya itu 1 timun yang besar itu diinfus dengan 1 liter air. Yang timun yang gede yang sudah matang besar itu. Ya, tapi belum tua ya, tapi matang belum tua. Kalau sudah tua itu tidak begitu terasa segarnya karena struktur di dalam itu sudah agak lonyot gitu, dan bijinya udah gede-gede itu kalau udah tua itu. Ini matang tapi belum tua, yang timunnya itu yang gede itu. Nah, itu yang dipakai 1 aja, dicacah itu atau diiris-iris, masukkan ke dalam air 1 liter, ditunggu kurang lebih 8 jam atau overnight tadi, semalaman gitu ya, baru dikonsumsi. Nah, bolehkah misalkan tadi pertanyaan berikutnya,
Yang sudah jadi itu kemudian disimpan dalam kulkas boleh, tapi itu pun juga tidak bisa lama-lama. Jadi dia hanya bertahan misalnya di kulkas itu pun hanya 3 harian. Karena setelah 3 hari juga rasanya berbeda. Nah, kenapa berbeda? Itu terjadi perubahan yang disebut dengan oksidasi dan reaksi enzimatis. Karena bahan yang kita pakai untuk infus itu adalah bahan-bahan yang segar, ya, timun segar dan sebagainya. Biasanya bahan-bahan segar ini masih kaya dengan enzim, ya, yang larut juga di situ. Juga selain itu bahan segar ini karena awalnya segar, mungkin di situ juga mudah terkontaminasi juga oleh bakteri atau jamur-jamur yang kalau terlalu lama disimpan, karena ini prosesnya tidak steril gitu. Hanya air dingin atau air yang suhu biasa, suhu ruangan, langsung kita masuki bahan-bahan herbal, sayur atau buah di situ, terus ditunggu 8 jam langsung diminum. Nah, ada kalanya belum sempat minum itu masukkan kulkas dulu boleh, tapi itu nggak bisa lama juga, paling lama hanya 3 hari. Saya pernah mencoba lebih dari 3 hari, itu rasanya beda sekali, masih enak segar yang fresh. Setelah selesai infus langsung kita konsumsi atau kita minum gitu. Begitu Pak Aji. Adakah link terkait jurnal terpercaya terkait infus water? Terima kasih. Ya, ada Bu. Nanti saya share ya ke Ibu, terutama tujuan dari infus water tadi selain mencukupi tadi Bu cairan tubuh kita, karena air, kita butuh air ya untuk media metabolisme enzim dalam tubuh kita. Juga di situ terlarut mineral-mineral, vitamin-vitamin, atau kita sebut keduanya itu dengan istilah fitonutrien. Tapi juga terlarut beberapa komponen fitokimia, Bu. Fitokimia itu zat-zat seperti polifenol yang antioksidannya itu sangat tinggi, kemudian ada flavonoid dan seterusnya, itu fitokimia. Itu yang bagus juga untuk kesehatan pencegahan terhadap penyakit, terutama pada masa pancaroba itu gitu. Nanti jurnalnya saya bisa share lewat Pak Nawir nanti. Ada. Saya juga biasanya menggunakan infus water ini untuk terapi pada mereka pasutri yang belum punya momongan ya, belum dikaruniai momongan atau belum hamil itu. Namanya promil ya, program kehamilan. Itu juga efektif nanti juga dengan pendekatan infus water gitu. Jadi itu tambah informasi bagi pasangan yang belum dikaruniai momongan, itu salah satunya bisa kita kombinasikan terapi menggunakan infus water. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Bu Mevi. Menanyakan untuk ini kan saya konsumsi madu, tapi madu itu kan tidak ada dosisnya ya Ustaz. Jadi saya kalau pagi minum 1 sendok madu dicampur susu atau lemon tea. Nah kalau lemon tea saya kasih gula sedikit karena untuk memantapkan saja, sedikit saja. Nah yang saya tanyakan, suatu saat saya kan cek gula, kok gula saya tinggi, apakah karena madu itu kan tidak ada dosisnya, apakah karena itu madu itu bisa menyebabkan gula darah tinggi? Ya, baik. Peningkatan kadar gula darah itu bisa dipacu selain karena faktor penyakit gula sendiri atau diabetes sendiri, itu juga bisa disebabkan karena infeksi, Bu. Jadi kalau kita sedang infeksi atau terinfeksi, itu mesti otomatis kadar gula darah kita akan naik. Kayak misalkan kita sedang influenza, itu dibandingkan ketika kita tidak sedang sakit influenza, itu berbeda. Artinya lebih tinggi pada saat kita kena infeksi. Yang kedua, pada saat kondisi kelelahan, ya, kondisi kerja berat, kelelahan, capek, itu juga kadar gula darah biasanya juga meningkat. Yang ketiga, karena mungkin faktor pikiran atau stres, ya, bahkan bisa sampai depresi, itu juga kadar gula darah meningkat. Nah, selain daripada 3 aspek itu juga bisa memang disebabkan karena penyakit gula atau kencing manis atau diabetes. Nah, apakah kemudian madu yang dipakai itu bisa menurunkan kadar gula darah atau meningkatkan kadar gula darah? Itu sangat tergantung, Bu.
pertama tergantung dari madunya itu asli atau tidak. Gitu. Sekarang ini untuk menemukan madu yang asli itu sudah sangat susah. Mau pakai uji lab juga nanti ditanya, oh kan parameternya ada urikase, ada apa itu namanya? Diastase, ada diastase, enzim diastase di dalam madu. Ya ternyata kalau gula pasir ditambahkan madu separuh perbandingannya 50-50 itu nanti tetap akan ada diastasenya gitu. Artinya sangat susah. Kemudian ini madu asli atau madu yang dicampur dengan gula pasir misalkan gitu. Maka sekarang para terapis itu kalau mencari madu itu mereka menggunakan istilah baru sekarang, yaitu bukan madu yang didasarkan pada lab tetapi madu yang bersanad. Nah ini agak unik ini istilah ini. Jadi tidak hanya ilmu hadis ya Ustadz Nawir ya, tapi madu pun bersanad gitu. Maksudnya apa? Kita harus tahu betul siapa yang menjadi jalur distribusi madu ini sampai kepada peternak madunya itu kita tahu. Nah itu bersanad namanya. Misalkan saya beli madu dari Pak Umar dari Pak Hasan dari Pak Amir. Nah Pak Amir ini peternaknya asli dan kita tahu orang-orang ini adalah amanah. Misalnya amanah itu tidak nyampur-nyampur gitu. Nah ini sekarang ada istilah itu di kalangan para produsen madu, pengguna madu itu ada istilah madu yang bersanad gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Nah untuk madu-madu yang asli yang seperti tadi Bu, itu kemampuan menurunkan gula darah itu sudah banyak ada penelitiannya. Nanti juga saya share lewat Pak Nawir jurnal-jurnal tentang madu yang benar-benar asli tadi, yang bersanad tadi, itu justru bisa mengendalikan kadar gula darah kita. Nah saya khawatir yang dipakai Ibu Mevi itu madu-madu yang tidak bersanad tadi gitu. Karena untungnya menggiurkan ya Bu, kalau dicampur dengan gula pasir itu separuh-separuh gitu aja udah nggak kelihatan ini madu asli atau campuran gitu. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan program hamil tadi mohon penjelasannya. Ini ada saudara yang sudah menikah 6 tahunan sampai sekarang belum dikaruniai anak. Mohon maaf, ini tadi masuk Zoom-nya terlambat. Terima kasih. Monggo Ustaz. Oke, jadi seperti saya katakan tadi, beberapa hormon kesuburan di dalam tubuh kita itu yang pertama jumlahnya menurun atau dalam kadar yang sedikit. Yang kedua, hormon-hormon dari dalam tubuh kita tadi itu tidak bekerja dengan optimal karena banyak komponen zat toksik ya, zat beracun yang ada dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara menghilangkan zat toksiknya itu? Salah satunya itu kayak kita membersihkan mungkin satu saluran yang di situ banyak kerak-kerak gitu ya, banyak pengganggu saluran itu diguyur gitu, digelontor istilahnya, digelontor. Nah, water infus itu memiliki dua syarat itu, satu sisi bisa gelontor, bisa menghilangkan cairan-cairan racun-racun dalam tubuh kita. Satu sisi dia bisa menyediakan sumber yang bisa mengoptimalkan kinerja dari hormon-hormon kesuburan. Jadi satu sisi yang menyebabkan si hormon ini tidak bekerja optimal itu yaitu racun-racun itu digelontor, dihilangkan. Nanti akan diimbangi dengan konsep keseimbangan cairan dalam tubuh kita, yaitu apa? Mesti air kencingnya juga meningkat. Jadi ketika air kencingnya itu meningkat, maka nanti akan terjadi kencing kita itu kita lihat. Jadi jumlah air kencing yang yang bertambah itu juga menunjukkan bahwa asupannya itu juga meningkat. Nah, ketika air kencing itu sebetulnya juga membawa komponen-komponen yang bersifat toksik tadi, begitu Bu, atau yang bersifat beracun. Itu biasa di kalangan masyarakat dikenal dengan konsep detoksifikasi menggunakan infus water gitu. Jadi seperti itu Bu, korelasi dengan program kesuburan nanti. Dan itu bisa berjalan efektif nanti sekitar 3 bulan Bu, untuk membersihkan seluruh
racun-racun dalam tubuh kita itu harus rutin konsumsi infus waternya itu dalam jangka waktu yang relatif tadi 3 bulan itu. Nanti akan dirasakan tubuh itu seger gitu loh, seger tubuh itu. Seperti itu. Terus nanti yang berikutnya waktu melakukan hubungan suami istri itu juga timingnya juga yang harus tepat, Bu. Yang pertama itu pas istri sedang masa subur. Mengukur masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya atau dengan menggunakan kekentalan cairan vagina, yaitu warnanya jernih ya, kental dan solid. Maksudnya tidak putus ketika ditarik sekitar 20 cm. Itu parameternya seperti itu. Nah, ketika mendapatkan kondisi cairan vagina seperti itu benar-benar pas masa subur, Bu. Jadi begitu. Atau dengan menggunakan tadi perhitungan siklus haid tadi 14 hari sebelum haid berikutnya. Nah, lalu yang terakhir adalah waktu melakukan itu diutamakan pada pukul ya, antara pukul 3 sampai pukul 6. Jadi jeda waktu 3 jam itu adalah waktu yang paling bagus, di mana pada saat itu hormon-hormon kesuburan baik laki-laki atau perempuan itu pada kondisi atau jumlah yang paling optimal itu di jam-jam itu. Jadi seperti itu, Bu, cara nanti treatmentnya. Tetapi infus water selalu saya rekomendasikan untuk kondisi seperti tadi. Begitu Pak Aji. Nanti bisa disampaikan, Bu, kalau belum jelas japri di nomor saya 0822 2070 9977. Yang kalau kurma itu bisa ya Ustaz untuk tadi infus water? Bisa, Pak, bisa. Kurma bisa. Jadi saya malah menyarankan kalau tidak suka ingin mendapatkan cita rasa air water, infus water yang agak ada rasa manis-manisnya gitu, itu jangan gula, sekali lagi jangan gula, tapi dari kurma gitu. Hanya perlu saya sampaikan, setiap bahan yang di situ ada komponen manis atau gula itu basinya itu akan lebih cepat. Itu sudah menjadi pemahaman umum. Kalau ada komponen-komponen manis ya, itu mesti lebih cepat basi. Kenapa? Karena gula itu menjadi aktivator dari bakteri. Jadi dia menjadi starter. Maka di dalam konsep fermentasi itu biasanya untuk mengaktifkan bakterinya itu ditambahkan gula gitu untuk starternya. Maka karena di dalam kurma itu juga ada gula, maka nanti mohon dipahami jangan terlalu lama dimasukkan ke almari es gitu ya. Jangan terlalu lama karena dia akan lebih cepat lagi untuk bisa menjadi basi, karena gula disukai oleh bakteri untuk lebih aktif dia melakukan proses pembusukan tadi atau menyebabkan basi tadi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Fadlan. Terkait dengan penggunaan gula ini Pak Dokter, saya itu kan istri itu kalau masak dia kan pakai gula sama garam ya, sebagai pengganti dari perasa buatan. Maaf, saya sebut merek, misalnya pengganti dari Ajinomoto, pengganti dari Mewon, atau pengganti dari Sasa. Itu kan biasanya menggunakan gula sama garam, sehingga rasanya itu, rasa masakan itu menjadi lebih nikmat. Kalau tanpa gula, tentu asin jadinya nantinya. Cuma kalau terlalu banyak, kalau ini kan meskipun misalnya sedikit, tetapi hampir semua makanan yang diolah itu, kecuali mungkin nasi ya, misalnya kayak ikan, sayur mayur dan seterusnya, itu penyedap rasanya adalah campuran gula sama, itu pasti bahan dasarnya ada gula sama garam itu. Kalau misalnya kita mau ganti gula pasir itu ke madu, kan mahal juga nanti biaya perhariannya itu, pembengkakan terhadap belanja dapur jadinya. Ini kira-kira bagaimana kalau seperti ini Pak Dokter? Terima kasih. Iya, betul Pak. Pemanis itu kombinasi ya dari berbagai rasa gitu. Saya sarankan gula itu kan sumber manis kan tidak harus dari gula ya. Ada yang dari kelapa, gula kelapa itu, atau biasa disebut gula Jawa, itu juga
rasa manisnya itu khas. Saya pernah mencoba minuman jahe serai, saya kasih gula pasir, jahe serai saya kasih gula Jawa, jahe serai saya kasih gula aren, jahe serai saya kasih madu. Ternyata yang paling enak adalah gula jahe serai saya kasih gula aren, itu paling enak, paling enak. Kenapa begitu? Karena itu harmonisasi dari ketiga campuran itu yang paling pas memang menggunakan gula aren. Gula aren itu dari pohon aren, betul ya Pak Nawir ya, dari pohon kelengkeng, kelengkeng, aren itu ya, bener aren ya. Aren betul. Yeah. Gula aren. Dia bukan dari kelapa, ya, bukan dari pohon kelapa. Kalau pohon kelapa itu nanti jadinya ya gula Jawa itu ya, kita sebut gula aren. Nah artinya apa? Saya hanya menunjukkan sebetulnya pemanis itu beragam Pak di alam ini, tidak harus dari gula pasir atau gula tebu gitu, tetapi bisa dari kelapa, dari aren ya, dari madu. Bahkan ada yang untuk kalangan tertentu itu lebih suka kalau minumannya dia menggunakan stevia, pemanis alami dari tanaman stevia. Itu hanya dibutuhkan sedikit sekali karena dia kemampuan memaniskan hidangan itu 300 kali dari gula, dan itu alami stevia itu. Mungkin hanya beberapa lembar daun stevia masukkan ke dalam masakan itu sudah bisa mendapatkan taste rasa yang harmoni dengan berbagai bumbu yang lain. Nah, stevia ini bisa ditumbuhkan dengan pola polybag atau dengan menggunakan di pekarangan rumah kita. Itu stevia. Jadi itu maksud saya Pak, bahwa gula bukan satu-satunya pemanis. Andaikan harus memaksakan mengkonsumsi gula, yaitu harus ditakar di jumlahnya itu harus dikendalikan ya, bukan kemudian tanpa kendali. Seperti garam itu kan sehari semalam itu untuk yang sehat itu kan hanya 6 gram. Menurut banyak standar penelitian terkait dengan pengendalian faktor resiko hipertensi itu asupan garamnya maksimal hanya 6 gram. Sebetulnya demikian juga dengan gula, mestinya juga dikendalikan jumlahnya supaya tidak menekan sistem imun kita. Tadi sudah saya jelaskan konsumsinya 100 gram Pak, 100 gram, jadi saon ya, saon. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi sehari semalam 1 on, 100 gram itu kan 1 on, itu daya tahan tubuhnya itu akan ngelek itu berjeda, tidak aktif selama 3-5 jam, itu saon. Nah, sekarang pertanyaan kita mengkonsumsinya ada saon enggak gitu? Sehari semalam itu 1 on ya kayaknya enggak ya kalau 1 on itu. Tapi mungkin itu terjadi pada pada jenis makanan tertentu seperti roti yang sangat manis sekali itu bisa jadi Pak. Itu di situ ada yang kita konsumsi itu karena manis sekali ya gulanya mungkin lebih dari 1 on. Nah, yang seperti itu maksud saya yang menekan daya tahan tubuh kita gitu. Seperti itu Pak Fadlan.